kenal nggak sama tokoh di depan ini? Terus menurut kalian dia dikenal sebagai tokoh wanita seperti apa? Iya, pendidikan dia tuh RA Kartini, yaitu seorang pahlawan Indonesia yang membuat perempuan Indonesia untuk memiliki pendidikan yang sama seperti laki-laki. Karena pendidikan itu bukan cuma untuk laki-laki, namun juga untuk perempuan demi masa depan kita sendiri. Terus aku ingat salah satu perkataan dari RA Kartini, yaitu kita sebagai perempuan harus berbuat sejarah dan harus menentukan masa depan kita sesuai keperluan kita sebagai perempuan serta memiliki pendidikan yang cukup seperti laki-laki. Oleh sebab itu, aku ambil Genteng Nari di kelas 11 2 akan membawakan tema tentang transgender dalam pendidikan. Namun sebelum itu aku menjelaskan dulu apa itu kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan hak dan kewajibannya. Kesetaraan gender ini sendiri masuk pada tipe diferensi sosial, di mana diferensi sosial artinya perbedaan secara horizontal, yang dimana berarti tidak ada tingkatan dalam atas atau bawah. Jadi itu setara, dan ciri-cirinya dibagi tiga, yaitu ciri fisik, sosial, dan budaya. Diferensi sosial juga dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu jenis kelamin, klan, suku bangsa, ras, agama, dan profesi. Kesetaraan gender masuk pada bagian jenis kelamin, walaupun tidak ada menunjuk pada perbedaan dalam tingkatan, namun secara masyarakat patrilineal, laki-laki itu masih dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. Sehingga dalam salah satu artikel aku temukan di mana seorang peneliti, yaitu ACDP Indonesia atau Education Sector Analytical dan Capacity Development Partnership, itu mencoba melakukan program uji coba dan AISA pada tahun 2011 serta 2008 di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, NTT, dan Kupang. Dimana apa yang bisa membuat, dimana dia melihat bahwa apa yang bisa membuat kesetaraan gender dalam pendidikan itu karena adanya nilai sosial, budaya, dan stereotip gender dapat dengan tidak sengaja terjadi dalam kelas dan di sekolah karena adanya interaksi antara guru dan murid atau murid dan murid. Mengapa dilakukan hal ini tuh karena untuk evaluasi dan disseminasi praktik-praktik yang baik dan prioritas sumber, daya dan dana untuk mendukung pengembangan kesetaraan gender serta yang bermanfaat dan membawa perbaikan. Tindakan yang diambil itu gimana? Tindakan yang diambil itu arahan dan tujuan yang strategis untuk pengerusamaan gender dalam pendidikan di tingkat regional dan tingkat lainnya. Kan dibilang dari tahun 2008, di mana ACDP ini melihat pada tahun 2008 pada masa itu tuh masih banyak kesetaraan gender itu karena pertama adanya tingkat finansial ekonomi yang kurang memadai dari orang tua sehingga terjadi kesetaraan gender. Kedua, bagaimana guru-guru pada zaman itu tuh kurang mendukung para perempuan untuk memilih mata pelajaran yang bertingkat tinggi. Jadi pada masa itu banyak perempuan yang didorong dalam pekerjaan karir mereka ke arah administrasi, perkembangan anak, kesetaraan publik. Sedangkan pada saat itu laki-laki itu didorong pada arahan yang pekerjaan yang lebih sesuai dengan porsinya, yaitu seperti sains, teknologi, hukum, bahkan hal-hal yang bagaimana laki-laki itu bisa dianggap lebih kuat. Dan pada tahun 2011 itu dilihat pada salah satu buku Indonesia di pelajaran salah satu gambar satu itu untuk TK, di mana semua yang digunakan gambar adalah laki-laki, tidak perempuan, sehingga menganggap bahwa perempuan itu tidak pantas untuk memiliki pekerjaan yang sama seperti laki-laki dan dianggap lebih rendah, hanya bisa laki-laki perempuan itu di rumah saja. Kayak kenapa gambar seorang guru itu harus menggunakan laki-laki tidak perempuan, padahal zaman sekarang tuh banyak banget guru-guru pakai guru-guru perempuan itu juga ada. Terus pelukis kenapa harus laki-laki digambar tersebut, padahal perempuan itu juga bisa. Kedua, di bagaimana dalam buku IPA kelas 6 dalam ilustrasi tersebut dijelaskan bahwa laki-laki itu adalah seorang siswa yang berpengetahuan luas dan mengetahui segala hal, sehingga dalam ilustrasi perempuan tuh dianggap bodoh karena dia tuh selalu bertanya-tanya dan tidak memiliki jawabannya. Dan karena hal itu stereotip gender tuh diperkuat dan dipertegas bahwa memang perempuan itu tidak memiliki wawasan luas dan selalu lemah. Dan bagaimana dengan ijazah kalau pendidikannya itu tidak memadai dalam perempuan, dalam ijazah berikutnya itu masih dilihat bahwa terutama pendesaan itu perempuan Indonesia itu tidak memiliki ijazah ketimbang laki-laki dan menunjukkan terjadinya ketidaksetaraan gender di Indonesia. Kemudian salah satu hal yang aku lihat juga itu bagaimana ada seorang mahasiswa jurusan IT yang mengeluarkan segala kekesalannya tentang melawan IT
dimana hanya untuk cowok doang. Jadi salah satu dari tanggapan dari seorang mahasiswa ini yang udah lulus, dia ingin melanjutkan kerjanya dalam dunia per-IT-an, namun ketika dia ingin melaporkan kerja, dalam proses itu cuma ditulis untuk cowok doang, dicari untuk cowok doang. Bahkan dia juga mengalami waktu masa perkuliahannya di mana dosen-dosen lebih mendongkrak kepada laki-laki dibanding perempuan. Cowok-cowok di kelas juga lebih cepat mengerti, sedangkan perempuan tuh ketika ingin bertanya, dosen itu juga kayak tinggal nanya cowok doang. Jadi kayak kesannya tuh semua itu harus cowok, padahal kan kayak kenapa, soalnya kalau kita juga ber-IT gitu loh. Sehingga dia mengeluarkan kesalahannya dan berkata untuk urusan desain dan analisa itu tolong dikasih sedikit buat kami para cewek biar kami ada kerjaan gitu kan. Karena lulusan jurusan para cewek akhirnya pada nganggur dan ujung-ujungnya cuma disuruh nikah, padahal pengen memanfaatkan ijazah IT dan mempertanggungjawabkan gelarnya di dunia kerja. Sehingga dari sini tuh aku bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kesetaraan gender itu dalam dunia pendidikan itu masih belum capai secara sempurna, dan ketidaksetaraan gender ini dapat dialami di Indonesia karena bisa disebabkan juga karena pengaruh ketidakmampuan ekonomi atau finansial dalam masyarakat di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan menengah ke bawah. Sehingga dari ini kita bisa melihat prioritas pendidikan ini hanya untuk anak pria, sedangkan untuk anak perempuan dikhususkan untuk membantu orang tua di rumah dan dipersiapkan untuk nikah. Dan ini sumber-sumber yang aku gunakan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Jika ada pertanyaan,